Pemilik kosan ini setiap kali ambil ongkos kosanannya. Mereka semua mengambil 500 dan memberikannya kepada gadis itu. Gadis ini melihat itu segera tak berdaya dan menutup pintu. Tapi ini bukan kali pertama. Pemilik ini bahkan dengan kasar ambil baju gadis ini. Tapi karena ibunya lumpuh, dia hanya bisa melihat. Tapi sang ibu tidak peduli dengan pengorbanan putrinya. Bahkan sampai saat makan malam, dia memarahinya dengan kata-kata kasar. Sedangkan pria ini setelah pergi, sudah membeli beberapa barang. Karena dia sering membeli barang dari Tiluk. Jadi Tiluk memberitahunya beberapa trik. Hal itu membantunya menang tidak sedikit. Jadi dia memutuskan bawa Tiliu ke tempat yang belum pernah dia kunjungi selama 30 tahun. Pemiliknya mendorong Tiluk ke area Institut Suanpong. Melihat dia sedang duduk di kursi roda, gadis itu mengatakan, "Seperti ini, kamu masih datang untuk bermain, busuk tetapi tidak lumpuh." Tapi karena masalah badan jadi dia tidak bisa disambutkan. Untuk melakukan janjian, pemiliknya harus membawanya ke tempat lain. "Jika kamu masuk, katakan saja Vanka memanggilku." Setelah instruksi yang cermat, Tiluk masuk. Gadis ini sedang makan mie instan dengan sangat fokus. Kemudian Tiluk dengan ragu berkata, "Vanka panggilku datang ya." Setelah mendengar kalimat ini, mata wanita ini menjadi kosong dan putus asa. Kemudian tanpa daya tarik pintu ke bawah. Karena masalah yang sama dengan kursi roda, keduanya gagal berkali-kali. Pada akhirnya gadis itu masih mempertahankan wajahnya yang tanpa ekspresi. Tapi pada saat ini Tiluk mengatakan dengannya, "Bolehkah aku memelukmu?" Setelah mendengar kata ini, dia sedikit ragu-ragu. Lalu berjalan ke arahnya dan berjongkok. Setelah kembali rumah, Tiluk menemukan di rumahnya 3 orang lagi di rumah. Ternyata pria tua itu melihat anaknya. Semakin pakai banyak tisu. Sisinya penuh dengan kertas yang sudah dicuci. Kemudian diatur agar dia melihat mata. Tapi sekarang di kepala Tiluk adalah mie instan. Jadi dia sudah menolak untuk melihat mata kali ini. Ayah dan anak tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang malam. Hari kedua, Tiluk sekali lagi ke warung itu. Juga terutama membawa hadiah. Dia membuka dan menemukan di dalamnya adalah pakaian dalam. Apa yang diambil pemiliknya? Hal ini membuat dia merasa harga dirinya hilang. Dia marah dan lemparkan pakaian ke tubuh pria ini. "Mengapa menggertak aku, mengapa kamu menggertakku?" Tapi Tiluk sederhana. Kurang tahu kenapa mie instan marah. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia hanya bisa meminta maaf dan mengambil barang-barangnya. Melihat tidak berguna, dia bercerita masalahnya. Karena kecacatannya, dia sering diganggu oleh orang lain. Melarikan diri juga terkadang menyenangkan, tapi melarikan diri di mana? Kemudian Tiluk membawa mie instan ke toilet umum. Di sana mereka melihat ada definisi pembunuh. Kemudian mie instan juga menulis di dinding definisi pembunuhnya. Dia bahkan mengatakan jika bisa, dia juga ingin seseorang meninggalkan pesan untuk membantunya membunuh seseorang. Tiluk berkata jika dia bisa membantu mie instan, nanti dia akan berikan Tiluk apa? "Aku bisa mengajakmu makan mie." Sejak itu, keduanya telah menjadi pendukung satu sama lain. Jika punya waktu, mereka akan bermain di toko kelontong. Kemudian makan mie bersama. Hari-hari ini adalah hari-hari ketika kalian berdua paling bahagia. Hari ini mereka sedang bermain, dimarahi ibu mie. Mie instan takut dan mendorong Tiluk keluar. Kemudian dia membelikan ibunya ikan tenggiri yang paling disukai ibunya untuk dimakan. Tapi ibunya masih memarahinya. Dari makan sampai saat mandi. Semakin sulit untuk didengar. Mie tidak bisa melihat lagi, dia melempar air dingin ke ibunya. Tapi ayah Tiluk saat makan sudah memberitahunya sebuah berita jelek. Dia memiliki penyakit terminal. Tidak banyak waktu lagi. Membantunya melihat mata juga demi. Ketika dia pergi, seseorang akan merawatnya. Ayah dan anak mengakhiri makan malam dengan suasana yang berat. Sampai hari kedua, pemilik kosan menemukan mie instan lagi. Kali ini mie instan menyerah. Dia kuat. Mie instan memberinya tendangan. Tapi sampai malam, sang ibu marah lagi. Karena tidak ada makarel. Dia tidak ingin makan nasi. Duduk di sebelahnya menangis dan memarahi.
Mi memasukkan nasi ke mulutnya untuknya tetapi dia tidak memakannya. Dia hanya bisa membantu ibunya tidur. Lalu duduk sendiri di sofa dan menangis. Kemudian pagi-pagi dia pergi ke restoran untuk memesan nasi. Periksa jadwal dan buat janji dengan staf di sore hari. Setelah keluar restoran dia menemukan pemilik kosan. Dia juga tidak memberinya waktu yang sulit. Setelah selesai dia memberikan uang itu dengan jujur. Setelah dapat uang, dia segera berlari ke restoran untuk mengambil makanan. Seorang pria berjalan di belakang mie instan. Tidak bicara banyak dan menikam sampai mati pemilik kosan. Ternyata dia mencuri foto pacarnya saat mandi, menyebabkan dia melompat dari gedung untuk bunuh diri. Setelah menyelidiki orang itu adalah pemilik kosan ini dan memutuskan untuk melakukannya. Di pihak ini, mie instan mendapatkan makarel dan lari pulang rumah. Karena dia melaju terlalu cepat, dia hampir tertabrak mobil. Setelah kembali rumah dia membuka kotak. Dan hati-hati ambil tulang ikannya. Dan potong setiap potongan daging ikan. Tapi ibunya masih memarahinya tanpa berhenti. Dimarahi, seluruh tubuhnya gemetar. Hanya bisa mencampur nasi untuk menghilangkan tekanan. Kemudian dengan halus beri makan ibunya. Makan nasi, daging tenggiri, makanan kesukaan ibu. Ketika dia mendengar makarel, ibunya membuka mulutnya. Tapi sambil makan, dia terus memarahi. Mie instan dimarahi hingga pikiran kabur. Dia menyekop nasi terus-menerus. Juga tidak perhatian wajah ibunya yang penuh darah. Mie instan bertanya ibunya. Mengapa tahun itu tidak berhenti? Untuk menyalahkan diri sendiri nanti. Setelah dia mengatakan semua hal di hatinya. Sang ibu juga jatuh ke tanah. Di sini, Tae-luk dan ayahnya juga berbicara. Sambil berbicara, sang ayah meraih wajahnya dengan bantal. Ketika Tae-luk tidak lagi menolak. Ayah yang sedih melepas bantal. Lalu dia mengaku sambil menangis. Setelah sang ayah pergi, Tae-luk sudah bangun. Dia ingin menemukan mie instan untuk berbicara. Mie instan panik saat melihat dia datang, dia langsung berlari keluar. Dia menangis dan mengatakan kepada Tae-luk bahwa dia tidak bersungguh-sungguh. Tae-luk dengan lembut menghiburnya. Lalu dia pergi ke wanita kopi dan mengambil gunting. Mencapai tangan dan tenggorokan seorang wanita. Lalu dia menyuruh mie instan melaporkan polisi. Mie instan menangis dan bertanya mengapa. Kenapa harus seperti itu? Karena aku pembunuh, di mana hadiahku? Kemudian dia mengikuti kesepakatan. Membantunya masak mie. Padahal itu hanya bungkus mie biasa. Tapi dia makan dengan enak. Dua orang saling berpelukan. Ketika polisi mendorongnya keluar, dia sudah melihat ayahnya. Sekarang dia tahu putranya tidak sendiri. Senyum muncul di wajahnya. Ketika Tae-luk ditangkap, mie instan menggunakan metodenya untuk mengalami hidupnya. Ini adalah cara yang mie instan mencintai Tae-luk. Karena cinta, jadi bisa lanjut hidup. Mie bilang hidup butuh 3 elemen. Ada harapan. Menjadi tergantung pada. Dan tak sabar untuk bertemu denganmu besok.